dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah dengan Yesus. Oh, aduh. Seru amat nyanyinya. Oh, iya kayaknya ini seru lagu banget. baru ya? Tunggu gak kedengeran apa? Lagu baru itu tuh? Iya, ini lagu baru kayaknya. Oh, ini sukacita sekali. Iya, soalnya sukacita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, aku mau dong. Ajarin dong. Oh, yuk. Sama Tari aja. Ajarin ya. Tari simpen dulu HP-nya ya. Aku juga buka aja. Kita cobain yuk. Yuk, kita cobain. Cobain Kak, lagunya. Oke. Ikutin ya. Oke. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Oh iya. Gampang. Gampang. Yuk, nah sekarang Refnya gimana refnya? oh remnya oke. Oh ya. Tuh. Angkat Oh, itu refnya. Haleluya. Haleluya. Kata puji Ya sorak haleluya. Haleluya. wow. Ini asik lagunya kan? Iya Woi, dong. kalau ini lagu baru gini paling enak ini barengan kan? Iya, bareng sama siapa coba? Oh, Sama adik-adik sekolah minggu. Halo. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oh iya kayak ya. Kan pengen sukacita, pengen semangat. Ya. Sapa dulu dong. Oh adik-adiknya. iya benar. Halo adik-adik balita dan kelas kecil, apa kabar? Mbak Tita? Mbak Tita kan ada. Oh ada ya, Iya. berarti Karin menyapa anak kelas tengah sama kelas besar. Iya. Semoga adik-adik selalu sehat selalu dah, ya, dan juga sukacita sama Iya kayak benar. adik Apa dan hari kakak. ini ya pagi ini sukacita sekali. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri semua yuk. Yuk. Sama-sama nyanyi lagu baru nih, seru nih. Yuk. Semangat ya, sukacita ya. Ikutin gerakannya juga ya. Ya, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sekali lagi, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya. Seneng banget nih. Senang banget. Lagunya seneng banget nih Kak. Makanya Kari tuh tadi pengen joget-joget terus karena saking sukacitanya, saking Iya. senangnya. Kenapa coba kayak ya? Karena Tuhan Yesus tuh baik. Tuhan Yesus tuh betul. baik, bener banget. Dan selalu menyertai kita. Iya. Kak Ari, sebelum kita, aku pengen nyanyi lagu ini lagi boleh ya? Yang mana? Yang ini. Oh yang tadi, oh boleh. Sebelum kita doa dulu yuk. Oh, benar. Kak, Doa dulu yuk. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan tutup mata yuk. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dan sepanjang hari. Tuhan Yesus, kami sebentar mau mulai. Kami ingin memuji, mendengarkan firman-Mu hari ini. Sertai kami Tuhan, bimbing kami, juga bimbing Kapukan nantinya akan membawakan firman. Tuhan Yesus sertai kami selalu. Kami ingin memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyanyi lagi yuk Kak. Hayu.
Masih semangat ya lagu ini kan? Masih semangat kan adik-adik? Masih semangat kan? Pasti kan. Aduh, seru ya. Melihat semangat seperti semangatnya ayahnya. Yuk mulai loncat-loncat kalau adik-adik di rumah. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji setia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Saking sangat senangnya ketemu Tuhan Yesus, greget ya. Kayaknya mau ketemu Tuhan Yesusnya. Kayaknya, Iya. kayaknya sehat-sehat aja sih. Oh, jelas dong. Ini semua tuh karena penyertaan Tuhan Yesus. Iya ya. Kari juga sehat-sehat. Sehat tuh Kak Ari sehat. Kak Ari sehat. Kari juga ceria semua loh. Aku tuh suka kalau ketemu Kari tuh jadi energinya tuh. Energinya jadi suka gitu. Kak Ari juga gitu kalau ketemu sama Kaya ya energi makannya makin mantap. Adik-adik kita harus saling menularkan seperti itu ya. Iya, Sukacita ya. betul. Tahu nggak kenapa kita bisa selalu sukacita? Karena Kak Ari itu yakin sama Kaya itu yakin kalau Tuhan Yesus itu menjagai kita. Betul. Dan Tuhan Yesus itu selalu baik dan menyertai kita di mana Iya. kita berada. Ya adik-adik ya. Kita masih bisa melakukan aktivitas. Betul. Aktivitas sekolah kalau Ya, adik-adik. adik-adik masih bisa sekolah kan meskipun di rumah kan. Guru-gurunya juga baik-baik kan. Iya. Ya juga seru kan sekolah dari rumah itu juga seru loh. Betul sekali. Sembari nonton ya, sembari ngerjain aktivitas, lebih banyak aktivitas loh kak. Iya. Anak-anak jadi kreatif loh. Iya betul. Iya betul. So, jadi Keren. canggih. Canggih Ada banget. Kakak tuh suka nggak tahu dan anak kakak yang lebih tahu dong. Aduh, kayaknya yang lebih hebat tahu ya. kan? Luar biasa kan? Karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, kasih hikmat ke kita, kasih penyertaannya selalu ke kita. Kalau gitu kayaknya kita nyanyi Tuhan Yesus baik yuk. Yuk, Yuk. Tuhan Yesus baik, pada tahu semua yuk. Oh, pasti tahu. Yuk, boleh loncat-loncat, boleh tepuk tangan. Lagu favorit Oh, kita. banyak yang favorit. Katakan dia ada berkesudahan. Hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah yeah yeah, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yeah yeah yeah, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Baik. Ini kita bersukacita banget ya. Sukacita sampai Lagunya seneng-seneng semua. keringatan juga tetap sukacita ya. Betul, betul. Kak, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu selalu kasih kita kesempatan. Oh iya kayak ya. Betul kan? Nah, ketika kita melakukan kesalahan, dia selalu kasih kesempatan.
kesempatan untuk memaafkan kita gitu Kak. Betul. Iya, Kak. Kak Adi gimana? Suka memaafkan orang nggak? Kadang sih susah Kak. Bener Nah juga pada ya. saat susah ya lari-larinya berdoa, tapi akhirnya bisa Kak. Karena Tuhan Yesus baik. Betul. Dia membuat kita tetap punya hati yang besar. Betul kayaknya. Bisa memaafkan. Iya. Ya, betul ya. Nah adik-adik, nanti sebenarnya kita mau dengerin firman tentang gimana sih Tuhan itu memberikan kesempatan loh. Kepada? Kesempatan yang kedua kepada siapa? Ayo ada yang tahu nggak? Coba ada yang tahu nggak? Coba. Kalau ada yang tahu langsung ketik tuh. Ada live chatnya. Nah ketik di bawah Coba ya kamu Kak. lihat dulu. Heeh. Wah, ada yang jawabnya bener Kak. Oh iya. Bener. Coba nanti adik-adik yang lain juga boleh ketik. Boleh ketik ya. Langsung live chat Ketik. ya. Kakak-kakak juga ada yang ketik-ketik juga di situ. Iya, Balesin ya. bener banget. Nah, bener tuh. Ternyata bangsa Israel dikasih kesempatan yang kedua. Pengen tahu lebih lanjut? Nah, Nanti adik-adik tunggu. Sebelumnya kita kasih persembahan dulu buat ucapan syukur kita. Oke. Betul deh. Nah, Ari, pantau persembahannya seperti apa ya? Oh, Kayaknya amplop. pakai amplop apa aja adik-adik ya. Adik-adik masukin uang persembahannya ke dalam amplop. Kasih ke siapa Kak? Boleh sama mama papa. Boleh. Dan juga boleh sama kakak pembinanya. Boleh ya. Jadi nanti langsung siapin uangnya, masukin ke sini, kasih ya. Oke, sembari kita ngumpulin persembahan, kita nyanyi yuk sama-sama yuk. Kita nyanyi. Nyanyi apa kayaknya? Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, Oke. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebabnya apa kayaknya? sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita udah kumpulin semuanya, kita berdoa yuk. Adik boleh berdoa ya. Oke, Kak ada yang mimpin ya. Mari kita doa persembahan adik-adik. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik memberikan sukacita kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Itu merupakan anugerah kepada kami Yesusku. Dan Tuhan Yesus terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan kami ini bisa mempermuliakan kerajaan Allah Tuhan. Dan Tuhan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan berkati Kapuka yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai Kapuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita dengarkan ceritanya ya. Mana sih Bobby? Lama banget sih. Janjian jam 8:30. Kok sampai sekarang belum datang sih? Nah, akhirnya datang juga kamu Bobby. Telat banget sih Bobby. Aduh, sorry Lala. Sorry ya tadi itu. Banyak alasan Bobby. Kita itu janjian jam 8:30. Mau sekolah minggu bareng. Bobby lihat nggak sekarang udah jam berapa? Oh, 8:30. 8:30 dari mana? Udah lewat jauh tahu. Minggu kemarin juga telat. Minggu ini juga telat. Gimana sih Bobby? Sebel banget. Iya, maaf Lala, maaf ya. Terus mana buku itu Lala yang Bobby bilang mau dibalikin? Catatan, buku catatan. Iya, buku catatan matematika Lala. Bobby Astaga. janji kan mau mengembalikan hari ini. Maaf Lala, ketinggalan Lala. Ketinggalan. Ya ampun Bobby, Lala kan mau pakai bukunya. Maaf Lala, maaf ya. Bobby tadi buru-buru jadi ketinggalan. Udahlah, capek. Bobby misalnya cuma janji mulu, tapi nggak pernah ditempatin. Lala nggak mau percaya lagi sama Bobby. Ya Lala, jangan gitu dong. Hai, Lala. Hai Cika. Bobby, kok tegang amat
lupa bawa buku juga karena buru-buru. Pokoknya Lala nggak mau percaya lagi sama Bobby. Lala nggak boleh gitu dong. Bobby udah minta maaf belum? Udah Cika, dari tadi udah minta maaf. Nah, itu Bobby udah minta maaf. Lala harus maafin dong. Kasihan Bobby. Kasihlah Bobby kesempatan lagi. Habisnya minggu lalu telat, minggu ini telat lagi. Bobby gitu terus, Cika. Bobby juga nggak boleh begitu. Kalau dikasih kesempatan, Bobby hargain kesempatan itu. Bobby harus berubah jadi lebih baik. Iya Cika, Bobby memang salah. Besok Bobby nggak akan bakal telat lagi dan akan lebih hati-hati. Ya. Benar Bobby, janji. Iya benar, janji. Tuh Lala, Bobby udah minta maaf dan janji mau berubah. Lala maafin Bobby ya. Kasih kesempatan lagi ya buat Bobby ya lah. Please. Enggak deh, sabar. Coba deh tanya teman-teman di rumah. Lala maafin Bobby enggak ya teman-teman? Maafin kan teman-teman? Coba teman-teman tulis di live chat. Tuh Lala, semua teman-teman pada bilang buat maafin Bobby. Tapi Lala masih sama-sama Bobby, Cika. Lala, Tuhan itu selalu kasih kesempatan loh buat kita untuk bertobat. Lala juga harus mencontoh itu. Emang iya, Cika? Lah iya dong, nggak cuman buat kita, tapi juga buat bangsa Israel. Oh iya, Cika. Gimana sih itu ceritanya? Kebetulan Kak Buka hari ini akan cerita soal itu. Tapi maafin aku dulu ya lah. Iya deh Bobby. Tapi jangan diulangi lagi ya, oke? Oke, iyalah Bobby janji. Yeay, hore. Gitu dong, baikan. Sekarang ayo kita denger yuk cerita Kak Buka bareng-bareng. Ayo. Ayo. Baiklah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya untuk kelas kecil dan tengah dan besar bisa membaca di rumah. Firman Tuhan akan diambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kejahatan, kesalahan bapa kepada anak-anak dan anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut
ke tanah lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik ya. Nah adik-adik, dari bacaan Keluaran 34 tadi, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari cerita firman Tuhan minggu lalu. Ya, kalian ada yang masih ingat? Nah nanti adik-adik ya, ada live chat di sana. Nah, saat Kapu nanti kasih pertanyaan, adik-adik boleh jawab di live chat ya. Bagi adik-adik yang tidak belum mengerti, bisa tanya sama papa, mama, atau kakaknya, saudaranya ya. Atau teman-teman kita yang di DM juga bisa tanya sama pembinanya. Ya, nah adik-adik sebelum mulai, kamu mau punya satu cerita ya. Coba kalian bayangkan, misalkan seperti ini. Suatu waktu, mama memberikan suatu perintah sama kamu ya. Mama bilang seperti ini, kamu tidak boleh memecahkan barang-barang yang ada di rumah ini. Ya, silakan kamu bermain, tapi hati-hati, barangnya jangan sampai pecah. Ya, nah kalau sampai pecah, mama akan kasih hukuman sama kamu, yaitu kamu tidak akan dikasih uang jajan selama 1 minggu. Itu kata mama ya. Nah, suatu waktu kalian itu sedang bermain kejar-kejaran ya, sama saudara mungkin, sama kakak atau sama adik. Tiba-tiba kalian memecahkan barang tersebut. Ya, lalu kalian kaget, aduh barangnya pecah, gimana ini? Dan mama tahu. Lalu mama memberikan hukuman pada kalian. Berupa apa tadi? Kalian tidak dikasih uang jajan dalam 1 minggu. Pertanyaannya begini adik-adik. Seandainya itu kamu, ya, apa harapan kamu terhadap mama? Kalian kan sudah memecahkan ya. Lalu mama kasih hukuman. Apa harapan kamu kepada mama? Kalian boleh isi di live chat ya. Oke, jadi pasti harapan kalian adalah, aduh, mama jangan sampai menghukum aku minta maaf. Ya, mudah-mudahan mama memaafkan aku. Itu harapan kalian kan? Nah, pertanyaan kedua masalahnya adalah bagaimana jika harapan kalian itu tidak tercapai? Gimana perasaan kalian? Nah, di sini adik-adik ya, kita akan belajar bagaimana Tuhan itu mempunyai sikap kepada umatnya yang sudah berbuat salah kepada Tuhan. Ya, jadi dari bacaan Keluaran ini kita bisa belajar yang pertama adalah bahwa Tuhan itu marah kepada bangsa Israel. Karena apa? Ada yang masih ingat? Silakan diisi di live chatnya ya. Nah, betul adik-adik ya. Jadi Tuhan marah karena apa? Bangsa Israel ternyata tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Menyakiti hati Tuhan, melakukan kesalahan itu membuat patung anak lembu emas. Bahkan apa adik? Disembah. Tuhan pasti marah. Kau umat Israel seperti ini ya? Selama ini aku sudah mengasihi bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir. Ya, kok seperti ini? Malah menyembah Allah lain dengan membuat patung anak lembu emas. Nah, setelah itu Musa yang tadinya mencoba untuk menenangkan Tuhan supaya Tuhan jangan marah. Tapi begitu Musa melihat dengan mata dan kepalanya, dia lihat ternyata orang-orang Israel menyembah anak patung lembu emas. Musa jadi ikut marah. Dan apa yang terjadi? Bagi yang bisa jawab silahkan di live chat ya. Nah, yang terjadi adalah Musa, betul ya, Musa itu yang tadinya membawa 2 loh batu, dia banting, dia lempar ke tanah saking marahnya, dan 2 loh batu itu pecah. Di sini kita bisa lihat bagaimana Tuhan marah dan Musa juga marah kepada sikap orang Israel yang sudah berbuat salah. Cuma masalahnya sekarang gini adik-adik, apakah Tuhan itu akan seterusnya marah kepada bangsa Israel? Apakah Tuhan itu akan
membuang dan meninggalkan bangsa Israel di perjalanan. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan datang kepada Musa. Dia minta Musa untuk naik ke gunung. Silakan diisi ya. Nah, betul ya, di Gunung Sinai. Untuk apa di sana? Di sana Tuhan akan menulis lagi perintah kepada bangsa Israel. Ya kan, dua loh batu pertama itu sudah dipecahkan ya. Jadi Musa membawa 2 loh batu dan akan dituliskan oleh Tuhan. Nah, dari sini kita lihat bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi orang Israel. Dia masih mau berbicara dengan orang Israel, padahal orang Israel sudah membuat kesalahan. Dengan cara apa? Menulis perintah tadi melalui Musa yang naik ke Gunung Sinai. Adik-adik ya. Nah, tahu nggak adik-adik, kalau kalian baca di Keluaran 34 ayat 10, ternyata di situ Tuhan juga bilang pada Musa. Apa yang dibilang sama Musa? Tuhan bilang, nanti aku akan memberkati bangsa Israel dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang besar. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Ternyata Tuhan sudah tidak marah lagi kepada bangsa Israel. Buktinya apa? Di ayat 10 tadi, Tuhan malah mau memberkati bangsa Israel dengan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya Tuhan di sini memberikan kesempatan kepada bangsa Israel. Tuhan yakin bahwa bangsa Israel mau bertobat, mau berbuat baik lagi. Ya, nah disinilah kita lihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, ya, yang berlimpah dengan kasih, pengampunan dan kesabaran. Walaupun bangsa Israel menyakiti Tuhan dengan kesalahan yang mereka buat, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau menerima kembali bangsa Israel, ya, dengan memberikan perintah baru di dalam loh yang baru, ya, dan Tuhan juga mau memberikan perbuatan yang ajaib. Nah, memang adik-adik, kita sebagai manusia ya, jika ada yang berbuat salah kepada kita, kayaknya sulit memaafkan ya. Contohnya kayak Bobby dan Lala tadi. Ya, Bobby sudah janjian sama Lala, tapi selalu telat. Akhirnya Lalanya ngambek. Udah gitu, buku yang dipinjamkan Lala sama Bobby bukannya dikembaliin, lupa dibawa, padahal mau dipakai sama Lala, mau dipelajari. Ya. Lalu oleh Cika dibilang supaya Bobby minta maaf sama Lala, dan Bobby minta maaf. Tapi apakah Lala memaafkan? Nah, kita bisa lihat di sini adik-adik ya. Adik-adik sudah menjawab tadi di live chat ya. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan di sini, bagaimana Tuhan mau memaafkan bangsa Israel, memberi kesempatan. Nah, sebaiknya di sini Kapuka setuju ya kalau kalian menjawab live chatnya bahwa Lala akan memaafkan Bobby. Kapuka setuju sekali. Ya, karena adik-adik pertama apa? Kita manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Ya, ketika kita salah, kita minta maaf, tentu kita ingin dimaafkan. Demikian juga kita juga mau memaafkan orang. Ya, nah ini ada cerita kedua lagi adik-adik. Coba kalian bayangkan. Misalkan kalian punya sahabat, ya, sahabat yang dari kecil. Kalian di sana suka main bareng, belajar bareng, ngerjain tugas bareng, ya. Lalu sering berbicara, ngobrol, cerita-cerita bareng. Kalau sekarang misalnya curhat bareng, ya. Nah, suatu saat sahabat dekat kalian ini malah menjelek-jelekan kamu dengan teman-teman yang lain. Jadi kamu dijelek-jelekan ke teman-teman yang lain ya, tanpa sepengetahuan kamu. Dan pada akhirnya kamu tahu bahwa sahabat kamu itu menjelekkan kamu. Ya, lalu kamu marah sama sahabat kamu. Kok kamu gitu sih? Kamu kan sahabat saya. Kok kamu fitnah saya? Kok kamu ngejelekin saya? Nah, akhirnya sahabat kamu itu merasa bersalah, lalu minta maaf sama kamu. Ya. Pertanyaannya adik-adik, apakah kamu mau memaafkan sahabat kamu? Silakan diisi di live chat ya.
Kedua, ya, kalau kamu misalkan mau memaafkan sahabat kamu itu, apakah kamu mau menerimanya lagi sebagai sahabat? Atau ya udah maaf, tapi udah gitu udah jauhan, aku nggak mau kenal dia. Atau kamu mau menerima lagi sebagai sahabat? Pertanyaan ketiga adik-adik, oke, kalian sudah menerima sahabat kalian itu ya. Pertanyaannya, apakah kalian masih mau bercerita lagi? Percaya sama dia kalau kamu bercerita tentang rahasia kamu? Ah, itu ya, belum tentu. Nah, itulah manusia adik-adik ya, yang terbatas, yang masih, oke kak, aku minta maaf, aku maafin, tapi gimana ya? Aku masih kesel. Nah, kita belajar bagaimana di sini pribadi dari Tuhan itu adik-adik ya. Tuhan itu berapa kali kalau adik baca minggu-minggu, kalau adik dengar ya minggu-minggu yang lalu kebaktian YouTube, bagaimana Tuhan itu sudah berbuat baik menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, di tengah perjalanan banyak ditolong oleh kebaikan Tuhan. Orang Israel ini malah kayak gitu, menyembah Allah lain dan setia. Tapi apa? Tuhan adalah Tuhan yang maha pemurah, sabar, dia memberikan kesempatan. Bisa saja kalau Tuhan seperti kita ya, tinggalin aja bangsa Israel di padang pasir, biar aja situ. Tapi enggak. Tuhan itu adalah apa? Kasih. Kasihnya tidak berubah. Ketika Tuhan melihat bangsa Israel di tanah Mesir jadi budak, Tuhan tuh mengasihi bangsa Israel. Ini harus saya bawa pergi lewat Musa. Dan itu kasih setianya Tuhan pegang sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihi. Itu yang harus kita ingat ya. Kalau Tuhan mau mengampuni, memberikan kesempatan kedua pada bangsa Israel sebagai umat yang dikasihnya, maka Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita. Adik-adik, siapa di sini yang nggak pernah berbuat salah? Ada? Ya, siapa di sini yang tidak pernah menyakiti Tuhan? Seperti apa kak contohnya? Contohnya berbohong. Berbohong itu termasuk menyakiti Tuhan. Dalam 10 perintah kalau adik-adik baca, jangan berdusta. Ya, adik-adik di sini siapa yang suka marah-marah sama papa mamanya? Kalau disuruh susah, nanti aja mah cerewet banget. Adik-adik bisa lihat nanti ya di 10 perintah Tuhan, hormati orang tuamu. Artinya di sini kita pernah berbuat salah, pernah menyakiti Tuhan. Adik-adik ya. Tapi kembali ke kita. Adik-adik ya, ketika kita berbuat salah, yang pertama apa yang kita lakukan? Yaitu mengakui kesalahan kita. Itu dulu adik-adik. Akui dulu kesalahannya, lalu berdoa minta sama Tuhan untuk siapa? Diampuni. Ya, maka pasti Tuhan akan mendengar, menjawab doa kita. Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ya, karena Tuhan apa? Panjang sabar. Dia memberi kesempatan kepada kita. Kak, kenapa Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita? Pertama adik-adik, supaya apa? Supaya kita, bisa diisi di live chatnya ya. Supaya apa? Supaya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuan kita yang buruk tadi. Yang tadinya suka bohong, mulai dikurangin. Yang tadinya jutek, mulai senyum, mulai ramah. Ya. Dan yang kedua, kita belajar lebih baik lagi. Namanya dikasih kesempatan, berarti kita harus menjalani hidup lebih baik lagi. Lebih baik dari kemarin. Hari ini lebih baik lagi ya dari kemarin. Besok lebih baik dari sekarang. Makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Jadi kita bersyukur adik-adik ya, punya Tuhan yang sangat-sangat pemurah, sangat-sangat baik, memberikan kesempatan pada bangsa Israel dan juga kita anaknya. Dari sini kita belajar, pertama, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, maka kita harus manfaatkan kesempatan dengan baik adik-adik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku sering berbuat salah, aku sering menyakitimu, tapi Kau ampuni aku. Tuhan berikan kesempatan kepada aku. Maka adik-adik harus mengucap syukur terhadap Tuhan yang sangat baik itu. Kedua, tidak cukup sampai mengucap syukur, tapi adalah adik-adik punya tekad. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Punya tekad untuk menjadi orang yang baik, anak yang baik, yang menyenangkan. Jadi dikasih kesempatan seperti itu ya. Dan yang ketiga adik-adik juga memanfaatkan itu dengan apa? Dengan
mengucap syukur, ya, adik-adik juga menjadi teladan. Ya. Siapa bilang kalau aku masih anak-anak nggak bisa jadi teladan? Bisa adik-adik ya. Ketika kalian menunjukkan kasih Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ini, orang-orang akan melihat, oh anak-anak Tuhan tuh seperti ini ya, penurut, ya, murah senyum dan mau memaafkan. Ya seperti itu. Nah, memang tidak mudah, tapi kita bisa belajar ya. Adik-adik juga dulu kan waktu belum sekolah nggak bisa baca ya, nggak bisa menghitung. Tapi karena adik belajar, akhirnya bisa lancar membaca dan begitu. Kalian juga begitu. Ketika kalian minta sama Tuhan, belajar untuk memaafkan, mengampuni, ya, belajar untuk menjadi orang yang baik ketika diberi kesempatan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasanya lewat Roh Kudusnya. Adik bisa menjadi teladan. Ya, seperti itu. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang bisa sampaikan di sini. Jadi, kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan, kesempatan baru yang diberikan oleh Tuhan, jadilah yang terbaik ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya. Iya. Nah, kita aktivitasnya hari ini akan bikin 2 loh batu seperti ini ya. Ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita. 2 loh batu ini kalau kita tadi sudah dihancurkan Musa, tapi Tuhan kasih lagi. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu akan memberikan kesempatan buat kita. Ya, ayo adik-adik, kita akan bikin sama-sama ya. Buat yang kelas balita dan kelas kecil, kita akan bikin 2 loh batu ini. Dan buat yang tengah sama besar apa Kak Ari? Nanti buat anak kelas tengah dan besar ada di link description di bawah ini. Ada kuis buat kelas tengah sama kelas besar. Tapi kalau kelas tengah sama besar mau bikin juga nggak apa-apa. Oh, boleh ya, boleh ya. Oh. Dan juga misalnya, bukan misalnya, kalau adik-adik juga pengen bikin yang lain, misalnya, oh tadi aku seneng banget sukacita sama lagu yang pertama, aku pengen gerak dan tarinya, boleh dikirim sama guru-guru sekolah minggunya. Bener. Ya, Bener banget Kak, boleh ya adik-adik ya. Oke, buat kita supaya tahu cara bikinnya, yuk kita lihat cara bikinnya yuk. Ya adik-adik, apa aja sih Kak Yahya bahan-bahan yang diperlukan? Bahan-bahannya gampang banget. Kalian bisa pakai karton yang bekas, boleh yang ada di rumah. Pokoknya kalian gak usah repot cari-cari beli-beli dulu ya, yang ada di rumah aja. Ya, ini kertas warna. Bener hari ini kakak ada kertas warna, ada karton bekas, terusnya ada pensil warna, boleh pensil juga ataupun spidol. Spidol ya. Dan gunting. Gunting, Ya. selalu ada ya Kak ya kalau gunting ya. Oke, nah kita akan mulai ya bikinnya adik-adik ya. Kakak ambil contoh yang ini. Jadi nanti adik-adik dari yang lembaran seperti ini, adik-adik lipat dulu jadi bagi 2. Ya, Ari mau ikutan? Boleh. Yuk, kita lipat Yuk, jadi dibagi 2 dua. seperti ini. Nanti kalau udah, kita buat lengkungan. Ya, kita bikin lengkung. Ya, lengkungnya bebas aja. Nah, pokoknya kita bikin lengkungan aja. Nah, seperti itu misalkan. Oke, kalau sudah bikin lengkungan seperti ini, kita akan gunting lengkungannya tadi. Ya, Gunting ya. gunting seperti ini. Nah, lengkungannya nggak perlu wah rapi banget gitu, nggak perlu, nggak apa-apa karena ini contohnya batu gitu loh Kak. Oh iya. Nah, kalau udah dibuka adik-adik. Oh gampang ya Kak ya. Udah jadi 2 loh batu kan. Nah, Iya. terusnya biar seakan-akan terkesan seperti batu-batu nih, kalian boleh sininya dikasih gradasi-gradasi gitu. Warna arsiran ya. Tuh, diarsir seperti ini. Ya, diarsir seperti ini. Iya. Nah, Boleh pakai spidol, boleh pakai krayon yang adik-adik boleh. punya. Yang nyamannya adik-adik apa yang punya di rumah juga. Ya, ini kakak ajarin ada trik baru. Jadi ketika gini adik-adik bisa kasih gini. Oh iya. Jadi kayak gradasi tuh. Gradasi ya. Ya, tuh. Jadi adik-adik tulis di sini ya. Dari 1, ya, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sini lanjut lagi. 5, 6 kebalik, sorry. Kebalik dulu ya. Ke-6 kayaknya. 6, 7, 8, 9, 10.
Mungkin adik-adik bingung ya, apa sih ini kok angkanya begini? Satu kan harusnya ini angka Romawi. Angka Romawi ya, kalau yang belum tahu Romawi, ya, angka Romawi. Karena ini biar seakan-akan pada zaman dulu mah kenalnya angkanya seperti ini adik-adik, gitu ya. Nanti boleh dibantu sama papa mama ya kalau bingung ya. Nah, buat adik-adik yang kelas balita kalau masih bingung, cukup bikinnya seperti ini aja. Nanti kalau udah sininya dikasih gini nih, kayak gitu ya. Tapi buat yang kelas kecilnya atau tengah besar yang mau ikutan bikin, ini ditulis di sini. Iya. 10 perintah Allahnya Iya. apa? Yang satu apa tulis di sini, Iya. kedua seterusnya sampai ke 10. Iya. Gitu. Betul. Ya. Gampang Mudah sekali, banget ya, mudah gampang sekali. banget ya. Ha-ha. Jadi nanti adik-adik setelah selesai buat ini, langsung di foto, dikirim ke kakaknya. Iya. Ya. Begitu adik-adik, simple banget ya. Simpel ya. Ya, selamat mengerjakan ya adik-adik. Oke, kakak-kakak tunggu hasil karya adik-adik ya. Yes. Mari kita berdoa adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan minggu ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah yang sudah Kau berikan kepada kami. Tuhan yang sangat baik, yang sudah memberikan kesempatan kedua kepada bangsa Israel yang melakukan kesalahan, menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan ampuni, bahkan Tuhan berkati mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan memimpin mereka. Dan juga kami percaya, kami juga sebagai anak-anak Tuhan yang kami akui, kami sering berbuat salah Tuhan. Kami sering mengecewakan Tuhan, mengecewakan orang tua kami, saudara-saudara kami. Tapi kami percaya Tuhan sangat baik yang memberikan kesempatan baru kepada kami untuk bertobat, untuk menjadi anak yang baik, yang dari hari ke hari boleh memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu di tengah kondisi pandemi sekarang ini. Mungkin kami merasa bosan, merasa kesal dengan situasi seperti ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia, belajar mengampuni, belajar memaafkan orang yang bersalah kepada kami, karena kami juga sudah diampuni kesalahan kami oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa, rencana kami hanya kepada tangan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.